Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan pendidikan kita ke arah kualitas, ketimpangan laju pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet gitu ya. Ini bukan porsi saya untuk menjabarkan akar masalah sosial ekonominya, tapi itu jelas berdampak pada pendidikan. Dari sisi demand pendidikan, dari sisi orang tua dan murid, kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah. Lebih baik langsung kerja, dapat uang gitu ya. Nah itu. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Data Bank Dunia pada 2020 menyebut indeks pembangunan manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, indeks pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Undang-undang Cipta Kerja ini di satu sisi, dari sisi investasi, oke, baguslah. Logikanya akan banyak perusahaan asing berinvestasi ke Indonesia, dan karena mereka investasi di Indonesia, mereka akan butuh pegawai, kan begitu. Tapi sekarang, kalau ternyata SDM Indonesia baca saja nggak bisa, apakah perusahaan asing itu akan merekrut SDM kita? Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah menyatakan akan mengubah pola penilaian di tingkat daerah dan mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Itu kita perlu memperhatikan dari berbagai aspek, dari sisi infrastruktur, dari sisi dukungan kepada guru dan orang tua, dari sisi pembiayaan bidang pendidikan, investasi yang kita alokasikan ke mendukung dari sisi kurikulum, misalnya kalau tadi kita bicara bagaimana kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar anak, maka kurikulum yang memerdekakan gitu ya, yang bisa memungkinkan guru untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, itu juga penting. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan pada 2030. Mumtazah Chatradiningrat, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Aprilianti dengan NIM 230600354 akan menanggapi video yang tadi ditayangkan. Menurut saya, mengapa kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan
dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu miskinnya perancangan kurikulum, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur atau manajemen, tidak cukup jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan staf. Kurikulum sekolah yang kurang relevan dan mudah beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan siswa juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Program yang tidak memenuhi kebutuhan siswa dapat membuat mereka tidak mampu bersaing secara global. Dan dengan adanya kurikulum merdeka yang diterapkan di kelas 1 dan di kelas 4, mungkin tidak cukup relevan untuk peserta didik di Indonesia, apalagi dengan peserta didik yang di perkampungan atau dengan sumber daya manusia yang rendah, karena cenderung peserta didik tidak mengerti apa yang ada di dalam kurikulum merdeka ini, materi yang ada di dalam kurikulum merdeka ini. Maka itu, pendidik pun atau guru harus bisa mengayomi mereka atau mendampingi peserta didik agar lebih cepat dalam menanggapi materi atau pelajaran yang ada di dalam kurikulum merdeka. Dan untuk pendidik pun atau guru harus diberi bimbingan-bimbingan atau pelatihan untuk bagaimana mengaplikasikan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ini kepada anak-anak agar anak-anak lebih bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.